Selamat datang di mata kuliah PHOP. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai physical hazard yang ada di tempat lingkungan pekerjaan. Perkenalkan, saya Sri Yusita Erdasari dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unpad. Kita tahu bahwa exposure dari hal-hal fisik itu dapat terjadi sepanjang waktu, dan tentu hal ini dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Dan exposure dari hal-hal fisik ini tersebar banyak di industri maupun di alam, dan termasuk juga di komunitas dan di medical setting. Di antara physical exposure yang sering kita temui antara lain adalah noise, vibration, thermal stress, elektromagnetik, radiation, illumination, maupun peningkatan dari pressure. Yang pertama kita akan bahas tentang temperatur terlebih dahulu. Temperatur dalam hal ini adalah ekstrim temperatur, di mana suhu sangat panas ataupun sangat dingin dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Kita tahu bahwa suhu yang sangat panas atau heat itu dapat menyebabkan lassitude, iritabilitas, maupun ketidaknyamanan. Dan ini tentu saja dalam hal pekerjaan akan menurunkan performance dari pekerjaan, sehingga pekerja dapat kehilangan konsentrasi, dapat kehilangan kemampuan untuk menilai sesuatu, dan juga critical thinkingnya. Pada kulit kita dapat temukan bahwa heat ini dapat menyebabkan rash atau kemerahan pada kulit. Lebih lanjut dapat menyebabkan cramp, exhaustion, maupun bahkan sampai dengan stroke. Heat stroke ini dapat ditandai dengan keadaan kulit yang sangat kering dan mungkin panas, temperatur tubuh yang sangat tinggi, bahkan bisa juga menyebabkan orang menjadi kehilangan kesadaran. Apabila kita menemukan kondisi seperti ini, maka yang perlu kita turunkan adalah membuka seluruh pakaian yang menutupi, kemudian kita gunakan alat bantu kipas untuk menurunkan temperaturnya, kita tinggikan kakinya, kita beri minuman apabila memang masih sadar dan masih bisa minum, kemudian kita baringkan dan kita beri kompres dingin. Keadaan lain dari suhu adalah suhu yang sangat rendah atau hipotermia, dan keadaan suhu yang sangat dingin ini dapat menyebabkan berbagai kondisi, antara lain chilblains, yaitu kondisi di mana ujung-ujung kaki kita dapat mengalami mati rasa. Kemudian ada immersion foot, di mana kaki akan kehilangan juga kemampuan untuk merasakan sentuhan. Kemudian bisa terjadi frostbite atau kerusakan pada ujung-ujung distal dari jari tangan maupun jari kaki. Kita tahu bahwa temperatur itu dapat bertukar melalui berbagai macam cara. Yang paling sering adalah konveksi, yaitu perpindahan suhu dari satu individu ke individu lain, khususnya melalui kulit. Bisa juga melalui conduction, yaitu melalui kontak langsung, bisa melalui perantara benda. Kemudian bisa juga melalui radiasi, di mana ini tidak langsung panas tidak langsung berpindah melalui kontak langsung. Atau melalui evaporasi, khususnya melalui berkeluarnya keringat dari dalam tubuh. Nah, untuk menghindari peningkatan suhu tubuh yang sangat drastis ini, maka kita memerlukan beberapa tindakan pencegahan, antara lain acclimatization, yaitu upaya untuk perlahan-lahan tubuh mengenali atau beradaptasi dengan suhu lingkungan yang lebih panas atau lebih dingin dibandingkan dengan suhu tubuhnya. Kemudian kita juga perlu melakukan pemantauan suhu di lingkungan secara rutin, terutama di lingkungan kerja yang memang kita sudah tahu bahwa ada exposure panas di situ. Kemudian kita juga perlu mengukur metabolic rate dari masing-masing pekerja, sehingga nanti dengan demikian kita bisa menyesuaikan apakah pekerja itu perlu penyesuaian terlebih dahulu atau tidak dengan suhu yang ada di lingkungannya. Hal kedua dari exposure fisik adalah tekanan. Tekanan ini juga sama, ada yang hiperbarik atau tekanan yang tinggi, ada juga yang hipobarik atau tekanan yang rendah. Pada tekanan yang tinggi kita sering temukan pada lingkungan, khususnya di diving setting, di mana semakin rendah, semakin dalam kita melakukan penyelaman, itu tekanan akan semakin tinggi.
Uh, Situasi seperti ini juga sering kita temukan contohnya pada underwater tunneling. Jadi pada pekerja-pekerja yang harus bekerja di bawah air, itu mereka seringkali menemukan tekanan yang tinggi. Dan kita tahu bahwa tekanan yang tinggi ini dapat menyebabkan bone necrosis ya, baik itu pada lutut, pada panggul maupun pada bahu. Dan ini hanya bisa dideteksi dengan X-ray, dan tentu saja ini kejadian ini bisa terjadi apabila exposure itu berlangsung secara kumulatif. Beberapa hal lain yang sering kita temukan pada tekanan yang tinggi adalah barotrauma atau juga middle ear trauma, jadi pecahnya gendang telinga, atau pulmonary overinflation syndrome, atau pneumotorax atau mediastinal emphysema. Jadi ini semua terjadi pada paru-paru, di mana tekanan paru-paru itu tidak bisa mengimbangi tekanan yang ada di sekitarnya, atau bahkan bisa timbul arterial gas embolism. Nah ini kalau embolisme pada arteri ini dapat menyebabkan stroke juga. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal-hal tadi pada tekanan yang sangat tinggi? Tentu saja hal yang paling sering terjadi adalah manifestasi pada neurologi. Nah, di sini kita akan seringkali temukan pekerja itu akan menjadi bingung, bisa mengalami kelemahan pada tubuhnya, atau bahkan stroke dan kehilangan kesadaran. Yang harus kita lakukan dah tentu saja ketika kita tahu kita akan bekerja di tempat yang tekanannya tinggi, pertama kita harus memanage ya, mengatur waktu yang akan kita tempuh untuk turun ataupun naik ke dalam air ataupun ke permukaan air. Dan kita harus dengan hati-hati mengontrol seberapa jauh kita akan turun dan seberapa jauh kita akan naik. Untuk itu maka bagi penyelam-penyelam itu harus dilengkapi dengan alat-alat yang memadai, dan memang kejadian ini sering terjadi pada penyelam-penyelam yang tradisional yang tidak dilengkapi dengan alat-alat. Kondisi lain dari tekanan adalah hipobarik, di mana tekanan itu berkurang. Hal ini kebalikan dengan tadi tekanan yang tinggi. Tekanan yang berkurang ini biasanya terjadi pada high altitude, jadi pada ketinggian, contohnya di pegunungan, yang sering terjadi pada pilot ataupun penumpang yang ada di pesawat, di mana ketinggian lebih dari 2.500 itu akan menurunkan oksigen secara signifikan, dan tentu saja dapat menyebabkan gangguan. Nah, ini akan lebih sering terjadi terutama pada orang yang tidak terbiasa untuk melakukan aklimatisasi atau tidak terbiasa untuk latihan. Ini kalau pilot itu biasanya mereka sudah latihan. Nah, ini sering kali terjadi pada orang-orang yang memang tidak berlatih secara gradual gitu. Ada penyakit yang kita kenal dengan acute mountain sickness, di mana sering terjadi pada ketinggian tertentu, di mana tidak ada keseimbangan antara vasodilatasi dan juga vasokonstriksi yang ada di otak, yang ditandai dengan sakit kepala, muntah, mual, fatigue ataupun kehilangan nafsu makan. Hal ketiga dari exposure fisik adalah noise atau suara yang ribut. Noise ini bisa didefinisikan sebagai unwanted sound, jadi suara yang tidak kita inginkan, ataupun suara yang irregular dan unpleasant, tidak menyenangkan, dan annoying atau mengganggu. Nah, noise ini biasanya bisa menyebabkan hearing loss kalau dia bersifat kumulatif, dan pada tempat kerja biasanya tidak dapat diprediksi dengan cepat karena monitoringnya seringkali terlambat, sehingga sangat dibutuhkan alat yang namanya audiometri. Jadi gangguan pendengaran ini biasanya akan terjadi kalau sifatnya eksesif ya, jadi exposure-nya itu bersifat eksesif, kemudian dan atau ada ototoxic chemical. Jadi kecuali kalau ada chemical dia bisa cepat terdeteksi, tapi kalau noise yang berlangsung secara kumulatif dia biasanya tidak langsung dapat dideteksi. Dampaknya adalah tentu kerusakan pada organ pendengaran dan juga dampak pada fisiologis. Jadi
uh, gangguan pendengaran ini biasanya dapat dideteksi kalau dia exposure-nya sangat tinggi dan bisa kita hitung dengan besaran desibel. Kondisi hearing loss yang disebabkan oleh noise antara lain adalah akustik trauma, apabila terjadi trauma langsung pada gendang telinga, ataupun yang bersifat temporary maupun yang permanen. Nah, usaha untuk meregulasi atau mengatur noise ini bisa kita lakukan pertama dengan engineering control, yaitu melakukan upaya-upaya perubahan secara engineering pada tempat kerja sehingga noise itu dapat dikurangi, ataupun dilakukan administrative control, di mana kita melakukan upaya melakukan shifting pada karyawan sehingga exposure dari noise yang mereka terima itu tidak berlangsung secara terus-menerus. Atau yang ketiga adalah kita menggunakan protective device baik berupa ear muff maupun ear plug. Pada engineering control kita dapat mengurangi noise baik dari sourcesnya, dari tempatnya dengan memodifikasi mesin. Contohnya kita memberikan shielding atau lapisan pada mesin tersebut untuk mengurangi noise, ataupun kita membuat limit atau jarak sehingga dari tempat keluarnya noise itu dapat tidak langsung mengenai gendang telinga dari para pekerja. Atau juga kita bisa tadi meletakkan shield atau pembatas, atau kemudian kita meletakkan absorber alat yang bisa meredam suara, ataupun kita meletakkan partial barrier, jadi alat-alat tertentu yang dapat secara tidak langsung mengurangi exposure dari noise itu langsung kepada pekerja. Nah, untuk hearing protective device, hal ini tidak terlalu mudah untuk diaplikasikan di lapangan karena protective device ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada pekerja, dan tidak jarang kita temukan pekerja itu merasa keberatan untuk memakai alat tersebut sepanjang waktu kerjanya. Dan tentu saja ada kecenderungan untuk mengubah atau menggeser dari protective device ini sehingga dapat menyebabkan posisi yang tidak benar. Sehingga untuk memaksa atau menganjurkan pekerja senantiasa patuh untuk memakai hearing protective device ini adalah sebuah tantangan tersendiri, dan kita harus dapat memotivasi pekerja dan memberikan penjelasan dengan baik terhadap penggunaan alat ini. Hal keempat dari physical exposure adalah radiasi. Kita tahu ada dua macam tipe radiasi, yaitu yang bersifat ionizing seperti X-ray, gamma ray ataupun particulate, dan yang kedua bersifat non-ionizing seperti UV, infrared, microwave maupun radiasi dari laser. Dan kita tahu hal yang mempengaruhi paparan dari radiasi ini adalah berapa besar dosis dan exposure-nya, kemudian berapa besar half-life dan aktivitas dari radiasi tersebut, dan berapa besar risiko yang ditimbulkan oleh radiasi tersebut. Tipe-tipe dari injury yang terjadi dari radiasi ini tergantung pada dosis dan tergantung pada kondisi dari exposure itu terjadi. Dampak negatif yang dapat kita temukan pertama adalah mutagenic effect, yang kedua carcinogenic effect, dan teratogenic effect. Dan kita juga sering menemukan ada istilah radiation sickness yang kita temukan pada pekerja-pekerja yang terpapar cukup sering dan cukup banyak dosis radiasi ini. Jadi mungkin dampak dari radiasi ini tidak langsung kelihatan, tapi dampak terhadap perubahan sel dan menyebabkan cancer itu harus kita waspadai. Bagaimana menghindari dan memproteksi dari radiasi ini? Pertama, kita bisa lakukan engineering control, tentu saja dengan menghilangkan atau bahkan mengurangi potensi radiasi tersebut. Misalnya kita pakai interlock, batasan atau shielding, penutup gitu ya, atau kita pakai bonding, pakai grounding, atau pakai filter. Jadi ini semua adalah engineering control. Atau kita lakukan administrative control, misalnya kita
membuat jarak antara sumber dengan pekerja, atau kita mengontrol durasi dari exposure tersebut. Jadi setiap pekerja hanya bekerja dalam durasi tertentu, atau kita batasi akses ke tempat radiasi tersebut, atau kita taruh warning sign di situ. Yang selanjutnya adalah physical exposure dari vibration atau getaran. Jadi getaran ini adalah exposure yang fisik yang bersifat kompleks dan hanya dapat diukur dengan elektrofisikal. Jadi vibration atau getaran ini dapat menyebabkan gangguan pada vaskuler, terutama pada tangan, atau perubahan pada tulang-tulang, terutama tulang-tulang yang kecil ya, pada pergelangan-pergelangan tangan. Dan perubahan vaskuler ini tidak mudah untuk dideteksi, dan tidak ada tes yang spesifik, sehingga kita mungkin hanya bisa melihat melalui X-ray. Namun juga biasanya baru terdeteksi kalau gangguannya sudah cukup parah, gitu ya. Dan biasanya sering kita temukan pada tulang-tulang lunate atau tulang-tulang yang kecil-kecil ya. Vibration ini biasanya bersifat segmental ya, baik, dan itu dapat menyebabkan gangguan pada saraf dan juga pada pembuluh darah, khususnya pada upper ekstremitas ya, terutama tangan. Kemudian ada banyak tipe dan kualitas dari paparan ini yang dapat menyebabkan gangguan pada ekstremitas bagian atas. Antara lain kita lihat ada traumatic vasospasme, jadi terjadi spasme pada pembuluh darah, sehingga sering kita temukan vibration white fingers ya, dan atau hand arm vibration syndrome. Jadi dan ini semua dapat kita kurangi dengan alat yang namanya anti vibration. Jadi bisa mengurangi cukup banyak, dari 40 sampai 5% atau bahkan 78 sampai 28%. Itu tadi yang segmental. Ada juga vibration yang bersifat whole body atau seluruh tubuh. Nah, ini biasanya terjadi pada kaki ketika berdiri, ataupun bagian belakang tubuh ketika duduk. Dan biasanya menyebabkan sistem muskuloskeletal secara keseluruhan, dan dapat menyebabkan stres dalam jangka panjang, ataupun perubahan pada tubuh ataupun organ tubuh dalam jangka panjang. Nah, ini yang dapat kita temukan di lapangan, di mana full body vibration ini seringkali kita temukan pada orang-orang yang bekerja di material handling ya, seperti di forklift, itu orang yang bekerja pada mesin-mesin pengangkat barang berat itu, atau di konstruksi pada crane, pada bulldozer, pada truk, traktor itu ya, di pertanian juga pada traktor itu, atau di transportasi ya, pada bus, train, bahkan helikopter ya, itu juga ada getaran yang dapat memengaruhi tubuh. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya? Pertama, tentu kita harus mengukur secara teratur ya, kemudian kita bisa menggunakan absorben, atau kita juga bisa menggunakan desain-desain yang secara engineering itu cukup sophisticated ya, seperti cap isolation ataupun suspensi tertentu pada kendaraan. Kemudian pada lingkungan industri kita juga bisa menggunakan mesin-mesin yang bersifat anti shock, jadi ada alat tertentu yang bisa mengurangi getaran atau mengisolasi getaran tersebut. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan untuk physical exposure. Kita akan ketemu lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih.